Gimana nih anak-anak, pagi ini kan kalian akan berbincang-bincang mengenai hari ini. Ada yang udah siap? Siap Bu, tapi masih lemes-lemes banget ya kayaknya. Oke, nanti kita akan seru-seruan ya. Nanti bareng-bareng aja, kita sama-sama sharing. Nah, kalian mau SBI dulu atau mau apa dulu nih? Sebenarnya nggak apa-apa. Oke, Ibu ada sedikit speaking ya. Nanti kalau misalkan ibu bilang apel, apel itu dia, ya. Jadi kalian semua yang kalau ibu bilang anggur, kalau anggur itu kalian ketawa. Oke. Kalau ibu bilang jeruk, nanti kalian tepuk tangan satu kali aja ya. Oke. Untuk mencairkan suasana terlebih dahulu ya, jadi nggak tegang-tegang banget nih ya. Soalnya pagi-pagi nanti muka kalian itu tegang-tegang banget. Ya, biar kita relax aja, jadi santai, nggak usah yang tegang banget nih. Karena kan di sini juga kan nanti kalian juga pasti saling sharing juga, jadi biar nggak kaku. Jadi kita sharing suasana dulu dengan es briefing terlebih dahulu, oke? Masih ingat kan abang-abangnya? Mulai ya. Apel. Masih ngantuk nih, masih fresh soalnya masih pagi ya. Jeruk. Anggur. Ketawanya nanti agak keras gitu. Oke, lanjut ya. Apel. Anggur. Yanti. Oke. Yanti salah ya. Oke, fokus ya Yanti ya. Anggur. Jeruk.
gitu tuh. Rasanya nanti gimana sih? Bingung ya, mungkin ibu juga tanya sama teman-temannya nih, gimana kalau misalkan kalian tuh sering nggak sih sama nggak sih kan sama aja nih, kayak kalian kan nggak beda jauh, terus kalau misalkan di kelas juga kadang ada hal yang membuat kalian nggak semangat belajar gitu tuh. Mungkin ada saran nggak dalam diri kalian masing-masing buat teman-teman yang kadang suka nggak semangat belajarnya gitu. Kalau menurut aku sih Bu, misalnya kan pembinaan belajar nih, itu bisa ini dulu istirahat dulu, kayak misalnya bisa cari udara segar dulu keluar kayak gitu. Jadi harus dipaksain harus belajar dari masyarakat. Jadi ya sebenarnya kalau semangat belajar itu mungkin dan kembali lagi dari diri kita sendiri. Kayak tadi nanti ada yang mungkin nggak disukain di kelasnya gitu, karena kadang itu kan membuat kita mungkin nggak semangat belajar. Nah tapi dari situ juga mungkin masalah yang lain juga mungkin ada nggak sih yang nanti kayak suka mengeluh atau perasaan gimana gitu ketika malas belajar di kelas gitu, apakah ada teman yang mungkin yang merasa nggak nyaman karena usil gitu. Kayak gitu tuh sebenarnya ada sih sebenarnya Bu, cuman mungkin karena kurang ada satu pelajaran. Jadi kalau misalnya ada pelajaran seperti itu, aku tuh pasti kalau misalnya lihat gurunya orangnya ya Iya pusing ya, itu juga dulu matematika pusing banget sih. Mungkin semuanya juga ngerasain ya pusing ya. Kayak aduh kalau ngeliat angka gitu atau lagi hitung-hitungan kalian bagi-bagian, dan bahkan ibu juga dulu waktu SD itu guru matematika itu galak dan kadang suka tiba-tiba nunjuk siswa gitu. Ibu juga sebelum jadi guru juga ada ketakutan sebagai siswa gitu. Pernah ngerasain seperti kalian gitu, ngalamin kayak ada guru suruh maju apalagi pelajaran matematika itu rasanya deg-degan, yang panas dingin ya, kayak orang yang udah mau dia lagi kayak aduh matematika tuh enggak banget gitu. Nah itu membuat kita kayak merasa apa ya, kayak nggak mau ke kelas, mau belajar setiap pelajaran itu ya, itu yang dirasakan gitu. Nah terus kalau misalkan ada pelajaran matematika nanti tetap menikmati di kelas duduk kan, nah duduk gitu. Nah pernah nggak kayak tadi bilang dulu nunjuk gitu, terus nanti ada yang merasa minder atau malu karena takut nggak bisa matematika gitu, pernah? waktu itu ditunjuk terus karena nggak bisa Jadi takut duluan ya. Sebenarnya rasa takut itu sih rasa takut kita terhadap suatu hal yang membuat kita tuh nggak semangat belajar gitu ya. Sebenarnya kalian juga pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, kayak takut banget kalau ditunjuk guru? Iya, pernah banget. Aku salah juga tuh Bu. Takut salah Bakalan sama teman-teman. Oke, berarti sebenarnya permasalahan itu kebanyakan karena mereka itu takut pada pelajarannya ya, gitu. Terus kayak tadi teman-teman juga bilang kan bahwa emang nggak semua pelajaran kan kita merasa itu adalah pelajaran kita sukai gitu ya. Ibu mewajibkan itu ya. Kalau misalkan Yanti merasa nggak semangat belajar gitu, coba Yanti ibu mau nanya, Yanti cita-citanya mau jadi apa nih? Pokoknya pengen pengen Menjadi pengusaha, banyak
uang nggak? Itu uang juga ya Bang Sarah ya. Nah itu termasuknya nanti Yanti juga kehidupan itu termasuknya agak jauh dari matematika ya. Kita tiap hari ngitung uang juga kan harus ada hitungan matematikanya gitu. Nah mungkin salah satu hal yang Yanti nggak semangat itu bisa jadi itu adalah hal yang nanti Yanti lakukan tiap harinya di masa depan. Jadi kalau Yanti nggak semangat untuk belajar dengan sekarang gitu, tapi Yanti itu bakal ketemu dengan hal itu setiap hari gitu. Jadi enjoyin aja gitu, nikmatin aja, jangan buat kayak ini saya nggak semangat banget nih belajar matematika terus malah lebih ngebuat motivasi belajarnya rendah. Kan itu kadang kalau misalkan kita nggak semangat dalam satu pelajaran, males atau takut ya, nanti malah kitanya dia nggak semangat. Tapi itu jangan membuat semangat nanti jadi berubah gitu. Nah kalau permasalahan yang dialami nanti itu kayaknya umum dialami rata-rata kebanyakan siswa ya. Kebanyakan siswa di kelas juga, ibu-ibu juga sering menemukan beberapa siswa yang kadang semangat belajarnya itu menurun. Kadang guru juga punya banyak strategi gitu, gimana supaya siswa itu semangat belajarnya, gimana siswa itu setiap harinya dia dapat ke sekolah, itu juga kan guru kan memikirkannya. Nah jadi masalah yang tadi dia ceritakan nanti kita cari solusinya bareng-bareng, kita cari saran dari teman-teman juga gitu, dan nanti bisa nggak merasa bahwa masalah Yanti itu berat dan Yanti jadi nanti nggak semangat atau apa, tapi kita akan cari solusinya bareng-bareng. Nah mungkin dari teman-temannya nih ada permasalahan yang sama atau kemiripan, atau kalian mau sharing juga tentang tadi yang dari Yanti juga. Kayaknya sama kayak saya tuh, kalau saya sih lebih bisa komunikasi sama pelajaran, jadi kayak jadinya kalau nggak komunikasi lama-lama tuh kayak jadi malas belajarnya gitu.
tujuannya untuk apa gitu. Kemudian belajar juga banyak ya, jadi bukan tentang matematika gitu, tapi belajar pelajaran lain juga. Kalau misalkan dari diri masing-masing kan ada yang namanya minat ya. Minat itu kadang kita semangat nih di pelajaran seni karena kita hobinya itu yang tergolong hal-halnya termasuk kesenian, itu membuat kita semangat ya. Tapi kalau misalkan kita hobinya di perhitungan, ada anak yang suka matematika juga ada gitu. Nah mungkin kalian itu karena udah menganggap matematika itu awalnya susah, nah sehingga kalian itu merasa bahwa matematika itu sulit dimengerti gitu ya, sulit dimengerti gitu. Jadi hal itu membuat semangat belajar kalian itu rendah gitu. Jadi meskipun di sekolah ada pelajaran matematika, tapi kan juga sekolah itu yang namanya tempat untuk belajar ya. Belajar itu nggak harus kalian belajar di kelas saat itu terus kalian bisa, itu nggak harus kalian capai pada saat itu. Makanya kenapa ada sekolah itu dari TK, SD, SMP, SMA itu karena kalian dituntut untuk berkembang, bukan bisa pada saat itu ya. Karena manusia itu berproses, jadi wajar kalau kalian nggak suka atau nggak bisa matematika itu, jangan membuat diri kalian merasa bahwa saya nggak bisa nih karena matematika itu sulit gitu. Nah hal apa yang kalian bisa membuat semangat belajar kalian itu nambah itu di kalian itu apa? Kalau mungkin ada biar di kelas itu semangat ya Bu. iya semangat. Kalau aku sih biasanya tuh liburan Bu, biar kembali ke sekolah tuh biar lebih semangat. Kayak liburan ya. Biar kayak pergi ke mana gitu, jalan-jalan. Nah, kalau aku sih suasana belajar itu gitu Bu. Beda kayak kita di luar itu belajarnya kayak kita bisa lebih semangat aja. Beda suasananya gak monoton. Jadi dulu masih belajar itu yang beda. Kayak langsung game lah gitu. Makanya belajar nah ini yang game ya gak monoton dulu yang lain aja. Mau sukanya yang kayak gimana? Ini sih Bu, belajar sama teman saya kadang kalau udah masuk ke gurunya kan susah ya mau kita belajar kayak gimana pun, jadi susah kalau masuk udah dari teman-teman kayak kamu paham ya sama yang ini, coba dong ajari. Jadi ngeliat dari awal dia kerjain sampai akhir, terus kita coba ngerjain soalnya yang menjadi soal gimana, terus dia coba koreksi bareng-bareng. Jadi sebenarnya suka matematika tapi dikit. Kalau rumusnya nggak susah Bu, tapi kalau rumusnya udah susah harus dibantu dikit-dikit di apa ya, ibaratnya kayak
ini siap. Belum disiapin untuk bawa pulpen ya ibu, tapi kurang tahu ya. Bebas, bebas boleh. Belajar lagi ya Bu ya? Iya belajar. Apa yang mau kalian tanyakan atau ingin juga? Tadi kan pemahamannya Yakti dan Hulu ya. Tadi persamaan permasalahannya itu sama-sama belajar yang dalam pelajaran matematika itu sulit ya, sulit memahami. Mulai dari gurunya juga katanya tadi kurang bu, kurang penjelasannya lebih dipahami laginya kurang. Udah Bu. Udah. Nah, kalau sudah nanti ibu punya dada, ibunya mulut, ibunya ibunya kamu. Oke. Ibu kasih ini ke nada, yang ini ke Yanti. Ini boleh dibuka kok Bu? Boleh dong. Oh, tukar-tukar sama dulu. Res, iya, dulu. Oke, dan nada itu pertanyaannya apa nada?
juga kebawa-bawa ya dirinya ya. Berarti ini kalian ini cocok berarti. Tapi emang kalau misalkan penyemangat tuh bisa tahu ya. Iya ya, betul betul sekali, apalagi kalau misalkan Kenapa kamu ketawa? berarti kalian udah ngerasa nyaman ya ini ya. Kita temenan. Tapi tahu nama aplikasinya gitu. Oke, berarti hal-hal yang sebenarnya kita nggak suka itu kalau misalkan ada
habis. Ya, ibu juga mengucapkan terima kasih untuk hari ini karena